Jodoh Dokter Kimi, episode 10. Buk buk buk. Kimi memukul dada Ethan secara brutal, namun masih pelan, meluapkan kekesalannya. Kamu nyebelin, Ethan. Kau tahu, aku seperti merasakan kalau aku baru saja melewati masa kritisku. Kamu pokoknya menyebalkan. Serunya dengan tangan masih memukul dada Ethan. Ethan sendiri yang duduk pasrah di sebelah Kimi hanya mengangkat kedua sudut bibirnya, membiarkan Kimi melakukan semaunya. Justru ia menikmati itu semua. Melihat kekesalan Kimi membuat kadar kecantikan wanita itu meningkat berkali-kali lipat. Capek? Tanya Ethan karena Kimi berhenti. Kimi mengangguk lemah. Haus. Ujarnya manja membuat Ethan menggeram tertahan. Kimi sudah seperti bom nuklir yang bisa membuatnya meledak kapan saja. Hal yang sangat membuat Ethan frustasi. Minum apa? Sekalian aja makan ya. Tenagamu pasti terkuras habis setelah bersandiwara tadi. Kimi hanya mengangguk tanpa bersuara. Ia lebih memilih bersandar di sofa. Setelah menampilkan bakat akting mereka tadi, Ethan langsung memboyong kekasih palsunya itu ke kafe, tempat di mana ia biasa menghabiskan waktunya. Mau aku pesanin apa? Sesungguhnya Ethan ingin membuatkan sendiri makanan untuk Kimi, biar lebih spesial. Hanya saja dia tak ingin membuang waktu untuk itu. Lebih baik ia duduk di sini, melihat wajah baby face yang sudah menjadi candu baginya. Terserah saja, menu favorit yang ada di kafe ini juga bisa. Ethan pun keluar ruangan setelah mengelus pucuk kepala Kimi. Setelah kepergian Ethan, Kimi melirik ke pintu yang telah tertutup. Memegang dadanya, detak jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan cepat, jari telunjuk serta jari tengahnya pergelangan tangannya, mencari letak nadinya untuk memastikan. Cepat banget, ujarnya frustasi. Kimi sangat tahu bahwa ia sudah jatuh dalam pesona seorang Ethan Sandardas. Tapi apa mau dikata, perjodohan itu mengharuskannya untuk memendam perasaannya itu. Namun melihat perjuangan Ethan menolak perjodohannya, entah kenapa membuat ia sedikit terpengaruh. Tapi siapa yang harus aku perjuangkan? Aku kan tidak punya kekasih. Aku mau kok jadi kekasihmu. Kimi terjingkak kaget karena tiba-tiba saja Ethan sudah berada di dalam ruangan itu. Cih, bukankah kita sudah menjadi kekasih? Kekasih palsu tepatnya. Ujar Kimi kembali menjandarkan badannya dengan melipat kedua tangannya. Kekasih beneran juga enggak masalah. Balas santai Ethan. Aku lagi enggak mau bercanda, Ethan. Ethan hanya tersenyum jahil. Aku enggak lagi bercanda, Kimi. Seandainya saja benar kamu mau jadi kekasihku. Batin Ethan. Seandainya ucapannya itu adalah sesungguhan. Sayangnya, dia menganggap semuanya seperti lelucon. Batin Kimi. Mana makanannya? Baru dimasak, dokter. Nanti Romi bawain ke sini. Asisten kamu yang datar itu? Ethan tertawa sembari mengangguk. Ia tidak menyangkali karena memang asistennya itu 11-12 dengan freezer. Tak lama setelahnya, pintu pun terbuka, menampilkan sosok pria yang sempat tadi Kimi pertanyakan.
diikuti oleh 2 orang wanita di belakangnya yang membawa makanan. "Silahkan Tuan, Nona. Kami permisi." Pamit Romi berlalu tanpa ekspresi. Benar-benar dingin. Kasihan nanti yang jadi istrinya. Batin Kimi. Aku hanya merasa kasihan dengan istri asisten kamu nanti. Ada nggak ya wanita yang bisa tahan dengannya? Sudah datar, kaku, dingin lagi. Kimi bergidik ngeri, membayangkan bersuamikan orang seperti itu. Pasti sangat membosankan. Walaupun begitu, dia itu baik loh, penyayang lagi. Mungkin saja sikapnya akan berubah kalau sudah ada seseorang yang bisa membuat hatinya meleleh. Sudah, gak usah bahas itu. Sekarang makan. Perintah Ethan dan dibalas anggukan oleh Kimi. Inggit mengendarai mobilnya. Ia ingin pulang setelah lelah seharian beraktivitas di rumah sakit. Namun ia menyempatkan diri untuk singgah di toko roti langganannya. Seperti biasa, ia akan membeli berbagai jenis roti dengan isian coklat. "Sore Mbak Inggit." "Sore Mbak, seperti biasa ya." Pinta Inggit. "Siap Mbak. Mbak duduk dulu, saya siapkan dulu pesanannya." Inggit menunggu seraya memainkan HP-nya. Ia mendongak saat mendengar suara yang ia kenali. "Dokter Aidil?" Ceplosnya. Dengan segera ia menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Namun terlambat. Dokter Aidil yang ternyata mendengar seseorang memanggil namanya pun sudah menoleh. Dokter Inggit? Kebetulan sekali." Aidil menghampiri Inggit yang saat ini matanya tidak bisa dikondisikan. Setelah menyampaikan pesanannya. Iya dokter. Ini toko roti langganan saya." Balasnya terbata. "Sama dong sama mama saya." "Jadi beli roti buat mamanya nih." Duduk dulu dok." Tawar Inggit. Sangat berharap bisa duduk dan bertukar cerita dengan idolanya tersebut. Inggit tidak mau kesempatan ini lepas begitu saja. "Iya, mama saya sangat suka roti di sini. Katanya enak." Pilihan mama dokter nggak salah. Roti di sini memang yang terenak. Kalau dokter nggak buru-buru, sekalian aja kita pesan minum dan rotinya." Tawar Inggit lagi, dengan harapan yang tinggi. Dokter tampan di depannya ini setuju. Sejenak Aidil terdiam, melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tapi kalau dokter sibuk, nggak usah dok, kapan-kapan aja." Tutur Inggit sedikit bergetar karena menahan malu. Melihat Inggit menunduk, Aidil merasa tidak enak. Aidil sedikit tahu dari Kimi, kalau wanita di depannya ini katanya adalah fans beratnya. Entah itu Kimi serius atau hanya sekedar bergurau, Aidil merasa ia belum bisa dijadikan sebagai idola. "Enggak kok, saya kebetulan tidak sibuk." "Benarkah?" Tanya antusias Inggit membuat Aidil mengangguk tersenyum. Meski Inggit tahu, mungkin saja Aidil menerima tawarannya itu karena ingin menanyakan perihal Kimi, yang telah menolak cintanya beberapa waktu lalu. Namun Inggit tetap senang kok. Dia memang hanya sekadar fans dengan dokter Aidil yang terlihat berwibawa dan keren. Apalagi jika ditambah dengan senyumannya. Inggit jadi ingin membawa calon suami kutubnya untuk berguru ke dokter Aidil, agar pria itu tersenyum. Mereka berdua pun memesan minuman favorit masing-masing, ditambah dengan aneka roti yang tersedia di toko roti itu. Duduk bertukar cerita, sesekali dibubuhi dengan tawa.